Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Di setiap hari saya ada bersorak-sorai. Bagaimana dengan kamu? Di setiap hari, pastilah selalu ada sesuatu yang layak untuk bersorak-sorai. Bagaimana dengan kamu? Saat ibadah pemecahan roti kemarin, hati saya sangatlah tersentuh. Salah satu hal yang saya pikirkan adalah tentang harapan di masa yang akan datang. Kita pasti akan memiliki sebuah janji yang indah. Apakah kamu tahu akan hal itu? Yaitu, kita akan bertemu Tuhan dalam awan-awan. Tuhan sendiri yang akan datang untuk menjemput kita, untuk bersamanya selamanya. Saya memikirkan akan Tuhan sendiri, sehingga hati saya merasa hangat dan sangat tersentuh. Lalu, setelah pulang dari ibadah pemecahan roti, saya mencari ayat-ayat yang dalam Alkitab tentang apa yang telah Allah lakukan. Sebenarnya, ada begitu banyak. Dan Tuhan sendiri yang akan datang untuk menjemput jemaat. Di sini ada menekankan pada kata Tuhan sendiri. Saat saya merenungkannya, saya memikirkan bahwa pastilah ada sesuatu yang harus kamu lakukan dengan seorang diri. Karena kamu harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Saya yakin bahwa saat pertemuan kita dengan Tuhan yang dalam awan-awan, pastilah akan memberikan kita banyak kejutan. Pastilah itu yang melampaui pikiran kita. Karena Dia sendiri yang akan datang. Dia begitu berhasrat pada kita. Dia telah menanti sekian lamanya untuk menjemput kita. Bahkan kita belum sampai ke rumah surgawi pun, Dia telah datang untuk melihat kita dalam awan-awan. Lihatlah, betapa Dia rindu untuk bersama-sama dengan kita. Kamu juga dapat melihat dalam doa-doanya di malam terakhir. Dia memiliki sebuah hasrat bahwa di mana Dia berada, kita juga berada di situ. Dan juga ada secara pribadi yang lain yang ada dalam kitab Wahyu, yaitu saat kota suci, Yerusalem yang baru turun dari sorga, yaitu dari Allah. Tempat kediaman Allah adalah bersama manusia. Dia akan tinggal bersama mereka. Dalam ayat ketiga disebutkan bahwa Ia akan diam bersama-sama mereka. Ini adalah yang sangat berharga karena Allah ingin bersama-sama manusia. Suatu hari nanti, Tuhan sendiri yang akan datang untuk membawa kita. Suatu hari, kita akan mengadakan reuni keluarga dan tidak akan berpisah lagi. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu pujian yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah, kelima halaman 64. Terbang ke langit. Mari kita menyanyikannya untuk Tuhan dan Bapa. Betapa senangnya karena suatu hari nanti saya akan melihat mereka. Dikarenakan tidak ada versi bahasa Indonesianya, maka saya telah menerjemahkannya. Jadi, marilah kita membacanya bersama-sama. Di bumi, aku seorang pengembara, peziarah. Aku memiliki sebuah harapan mulia yang megah. Di hatiku tidak akan pernah melupakannya. Sejak muda, aku telah menantinya untuk penggenapan janjimu. Engkau sendirilah yang akan datang dalam awan-awan, membawaku bersamamu selamanya. Lihatlah, Tuhan sendiri yang akan turun dari surga untuk menjemput pengantinnya. Kita akan melihat kemuliaannya, terang mulianya bersinar, karenamu kami akan bersukacita. Haleluya! Harapan yang pasti dan mulia. Dalam hidupku akan merindukan hari itu, untuk melihat wajah Tuhan menjemputku. Hatiku merindukan hari itu, menanti hari itu, merentangkan tanganku dan terbang ke langit. Pada tanggal 8 November kemarin, saat saya dalam perjalanan menuju tempat ibadah, saya mendapat sebuah kabar bahwa ada seorang saudara yang telah diambil Tuhan.
Hati saya sangat sedih karena harus berpisah dengannya. Namun, hal pertama yang saya pikirkan di hadapan Allah yaitu bahwa saya harus bersyukur. Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ini adalah sebuah pengaturan yang terbaik. Lalu, saya memikirkan akan harapan yang pada hari itu, bahwa Tuhan akan datang untuk membawa kita kembali ke rumah surgawi kita. Ini adalah sebuah pertemuan yang indah. Tidak akan ada lagi perpisahan. Betapa berharganya, karena suatu hari kita akan bertemu kembali. Tuhan meninggalkan harapan yang demikian pada kita, sehingga kita dapat tahu bahwa kita adalah pendatang, peziarah. Di bumi ini kita hanya tinggal untuk sementara saja. Rumah kita ada di surga. Di masa muda hingga sekarang, sudah 40 tahun lamanya, janji ini masih belum tergenapi. Namun, saya tahu dengan pasti bahwa suatu hari nanti itu akan terjadi. Dan Dia sendiri yang akan datang, yaitu untuk semua orang yang dikasihinya yang ada di bumi ini. Tuhan sungguh-sungguh ingin memberitahu kita bahwa segala jerih payah yang kita lakukan, Dia menghargainya. Dia begitu bahagia, sehingga Dia sendiri yang akan datang untuk memberitahunya pada kita bahwa Dia menghargai pada orang-orang yang mengasihinya, dan memberitahu akan dampak yang telah mereka lakukan di bumi ini. Dia sendiri yang datang, sepertinya ingin mengungkapkan akan penghargaannya, akan penyambutannya, dan akan hasratnya yang dalam. Betapa berharganya karena dalam kitab Wahyu yang terakhir mengatakan akan janji Tuhan yang terakhir, yaitu bahwa, "Ya, aku datang segera." Betapa Dia rindu untuk segera datang, untuk membawa kita kembali ke surga. Dengan segera, kita akan dapat berjumpa dengan saudara-saudari lagi. Membicarakan hal-hal di masa yang lalu, kita memiliki sebuah pengharapan yang besar. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Terbang ke langit. Di bumi, aku seorang pengembara, peziarah. Aku memiliki sebuah harapan mulia yang megah. Di hatiku tidak akan pernah melupakannya. Sejak muda, aku telah menantinya untuk penggenapan janjimu. Engkau sendirilah yang akan datang dalam awan-awan, membawaku bersamamu selamanya. Lihatlah, Tuhan sendiri yang akan turun dari surga untuk menjemput pengantinnya. Kita akan melihat kemuliaannya, terang mulianya bersinar, karenamu kami akan bersukacita. Haleluya! Harapan yang pasti dan mulia. Dalam hidupku akan merindukan hari itu, untuk melihat wajah Tuhan menjemputku. Hatiku merindukan hari itu, menanti hari itu, merentangkan tanganku dan terbang ke langit. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami sebuah harapan yang mulia. Engkau membawa kami ke rumah surgawi. Betapa berharganya karena Engkau sendiri yang akan datang. Engkau tidak akan mengutus malaikat untuk datang, karena Engkau sangat ingin untuk melihat kami segera mungkin. Engkau tidak sabar lagi untuk bersama-sama dengan kami berada di kota suci Yerusalem yang baru. Dan Engkau ingin memeluk kami dalam awan-awan, untuk memiliki penyatuan yang selamanya dengan kami. Tuhan, pastilah Engkau sendiri yang bersiap sedia untuk datang. Aku yakin bahwa pastilah ada sebuah kejutan yang besar untuk kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan datang untuk mengungkapkan isi hatimu. Pastilah Engkau telah banyak memikirkan kami. Kami adalah yang benar-benar istri dari anak domba. Kami adalah yang benar-benar pengantinmu. Sesungguhnya,
Kami adalah kekasihmu. Sang kekasih memiliki hasrat yang besar di lubuk hatimu. Engkau berada di mana, kami juga berada di situ. Ya Tuhan, suatu hari, yaitu hari yang kami rindukan dan nantikan akan segera tiba. Semoga kami dapat membalas padamu dengan iman dan kasih kami. Semoga Engkau memberkati kami. Saya harap setelah bernyanyi lagu pujian ini, kamu dapat melakukan penyembahan dan menenangkan diri, yaitu untuk menikmati kebenaran. Karena ini merupakan sebuah kebenaran yang berharga. Saya harap kamu dapat melatih imanmu dan menikmati akan kehadiran Tuhan serta menikmati kebenaran ini untuk mendorong hatimu sehingga kamu penuh dengan pengharapan. Hari ini saya ingin membaca dalam Injil Lukas pasal 15. Merupakan perumpamaan ketiga yang ada dalam pasal ini, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Atau kita juga dapat menyebutnya sebagai perumpamaan tentang Bapa yang penyayang. Marilah kita membacanya dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ayat-ayatnya adalah yang lumayan panjang. Jadi, marilah kita membacanya secara perlahan. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu
dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Perumpamaan ini adalah tentang seorang bapa yang memiliki 2 anak laki-laki, dan anaknya yang bungsu masih belum dewasa. Dia meminta pada bapaknya untuk memberikan padanya harta yang menjadi bagiannya. Anak bungsu yang belum dewasa ini juga seperti seekor kambing hitam, yang menyia-nyiakan hartanya dan yang menghabiskan seluruh uangnya. Dan akhirnya, dia mengalami kelaparan yang parah. Lalu, dia memikirkan bapaknya. Dia ingin kembali pada bapaknya, tidak lagi menjadi anak, namun mau menjadi seorang hamba saja. Setidaknya, agar dia tidak mati kelaparan. Dia telah mempersiapkan kata-kata yang akan dia katakan kepada bapaknya. Saat perjalanan menuju rumah, saat ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari, memeluk, dan mencium anaknya. Ayahnya begitu senang dan ingin merayakannya. Sama seperti perumpamaan lainnya, seperti perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan dirham yang hilang. Setiap pemiliknya meminta tetangganya untuk datang, untuk merayakan dan berbagi kebahagiaan. Perumpamaan ini juga sama. Ayahnya meminta pada hamba-hambanya untuk menyembelih anak lembu tambun, untuk makan dan merayakan bersama-sama. Dan rumah itu dipenuhi dengan suara musik dan tarian. Dan akhirnya ceritanya akan berakhir. Namun, jika dibandingkan dengan 2 perumpamaan lainnya, perumpamaan yang satu ini agak cukup aneh karena ceritanya masih belum berakhir. Akhir yang bahagia masih belum selesai, karena Tuhan Yesus menambah sorotan dari anak sulung yang sedang marah. Jelaslah bahwa 2 perumpamaan lainnya disebutkan bahwa satu orang berdosa yang bertobat, dan saat ia kembali kepada Allah, ada sukacita yang sangat besar di sorga. Namun, di sini Tuhan menambahkan sebuah episode, yaitu untuk menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak memahami akan hati Bapa. Mereka telah salah paham tentang Bapa. Menurut saya merasakan bahwa Tuhan ingin memberikan pandangan yang benar dan yang adil akan Bapa. Tuhan sangatlah mengasihi Bapa. Dia tidak ingin kita salah paham tentang hati Bapa. Bapa tidak bersikap timpang pada setiap kita. Dia benar-benar ingin memberikan segalanya pada kita. Dia ingin agar kita menikmati segala miliknya. Hanya saja, banyak anak-anak Allah yang tidak memahami akan hati Allah. Mereka tidak memahami akan kasih Bapa yang terhadap kita. Bukan karena Bapa tidak memberikannya pada kita. Anak sulung berkata, "Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing." Karena semua anak kambing milik ayahnya adalah juga milik anaknya. Hanya saja dia tidak menikmatinya. Seperti yang telah dikatakan Bapa yang penuh kasih sayang ini kepada anak sulungnya. "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini adalah yang memberitahu kita akan hati Bapa. Bapa ingin memberi segalanya pada kita. Saat membaca ayat-ayat ini, saya begitu menikmati akan Bapa yang terhadap saya. Bapalah yang merawat anak yang bungsu, sehingga anaknya dapat terbebas dari segala bayangan. Ayahnya berlari dan memeluk anaknya,
dan memberikan yang terbaik padanya. Sehingga kita dapat mengetahui akan penerimaan dan penyambutan yang dari Bapa adalah yang benar. Sehingga anak yang bungsu tersebut dapat terbebas dari segala bayangan dan dapat menikmati segalanya. Dan Bapa juga membukakan hatinya yang sebenarnya pada anaknya yang sulung tersebut. Karena segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan ayah ini sangat menghargai akan persahabatan yang selama ini dengan anak sulungnya. Saat saya membaca ayat 31, ayahnya berkata kepada anaknya yang sulung, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Ayahnya telah menyatakan bahwa apa yang ia hargai, yaitu bahwa dia adalah anaknya yang sulung. Nak, apakah yang Bapa hargai? Yaitu, dia menghargai bahwa anaknya dapat bersama-sama dengannya. Ayahnya tidak memperlakukan mereka dengan pilih kasih. Dia tidak menyimpan hal yang baik hanya untuk anak bungsunya saja. Karena ayahnya berkata, "Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bapa telah menyatakan akan hatinya. Saya sangat ingin agar tidak salah paham terhadapnya, namun sebaliknya agar dapat memahami hatinya. Agar saya dapat selalu menikmati hatinya, dapat selalu menikmati kasih sayangnya. Karena ini adalah yang benar-benar dia inginkan. Saya harus melatih iman saya agar di setiap hari dapat menikmati akan apa yang telah Bapa siapkan. Seandainya saja saat anak sulung mendengar suara-suara musik dan tarian, dan jika saat dia berlari ke rumah dan melihat adiknya telah pulang, lalu dia ada memeluk dan mencium adiknya tersebut, serta bersama-sama berbahagia dengan bapaknya, maka seberapa puaskah hati Bapa? Cobalah kita merenungkannya. Saya yakin bahwa ayah tersebut akan menjadi lebih puas dan bahagia. Dan Tuhan telah menjadi anak sulung. Dia membawa kita pulang dan bahkan membuat kasih Bapa tinggal di dalam diri kita. Lihatlah betapa Tuhan memuaskan hati Bapa. Semoga Tuhan mengajari kita bagaimana menjadi seorang anak. Dan agar kita tahu bagaimana cara menikmati kasih Bapa. Semoga selamanya kita memiliki hati seorang anak dengan keyakinan menyebut Allah sebagai Bapa dan yang paling memuaskan yang berada dalam pangkuan Bapa. Marilah kita bersama-sama menyembah. Bapa, betapa berharganya karena melalui perumpamaan anak yang hilang ini, kami dapat mengenal hati-Mu. Engkau benar-benar menerima kami dan menyambut kami dengan tanpa batas. Engkau selalu berinisiatif untuk mengasihi kami. Engkau akan berlari untuk memeluk dan mencium kami. Engkau ingin menghapus semua bayangan dan kekhawatiran. Sehingga kami dengan keyakinan menikmati akan penerimaan dan penyambutan-Mu. Bapa, betapa berharganya, karena sebenarnya yang Engkau inginkan adalah agar kami menjadi anak-Mu, untuk selalu bersama-Mu dan berbagi semua yang Engkau miliki. Sangatlah berharga, karena Engkau mengasihi kami seperti Engkau mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami agar dapat menjadi seperti-Mu, sehingga kami tahu bagaimana menjadi anak, agar kami tahu bagaimana menikmati kasih Bapa. Semoga Tuhan memberkati kita.